Bagaimana caranya agar tim kita atau organisasi kita menjadi organisasi yang bagus, yang solid, yang kerjasamanya luar biasa, dan lain sebagainya? Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan ya. Ada 3 layer yang harus kita perbaiki. Yang pertama itu adalah, kita membutuhkan highly capable individual. Yang kedua, organisasi atau tim itu membutuhkan anggota yang juga contributing, team member, dan yang ketiga dibutuhkan, manajer yang punya kemampuan begitu. Jadi paling tidak ada 3 layer, tapi kalau mau kita sederhanakan ada 2 saja. Yang pertama berkaitan dengan keanggotaannya atau anggotanya atau pengurusnya, dan yang kedua adalah manajernya atau pimpinan yang ada di tim itu atau yang ada di dalam organisasi tersebut begitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kerjasama yang solid, tim yang solid ya, organisasi yang solid tidak akan mungkin ya, dibangun atau bisa dibangun kalau kemudian anggotanya, pengurusnya bukan individu yang punya kemampuan begitu. Bukan individu yang highly capable atau paling tidak ya, bukan individu yang mandiri. Kenapa? Karena itu modal kerjasama yang pertama. Jadi kita tidak akan pernah bisa bekerja sama, ya sebuah organisasi tidak akan terbangun kerjasama sehingga kemudian timnya menjadi solid atau organisasi menjadi solid kalau orang-orang di dalamnya adalah orang-orang atau anggota yang tidak punya kemampuan atau bahkan tidak mandiri. Tidak mandiri itu adalah menjadi anggota ya, atau menjadi orang yang masih punya ketergantungan yang sangat kuat ya. Jadi dua hal ini menjadi penting banget. Jadi kita harus memastikan bahwa anggota tim kita atau anggota yang ada dalam organisasi kita adalah anggota yang punya kecakapan ya, yang punya kecakapan tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi, atau paling tidak mereka adalah orang yang mandiri, orang yang tidak punya ketergantungan yang sangat kuat dengan anggota tim lainnya. Kenapa? Karena kalau dia bukan mandiri, dia tidak mandiri, dia punya ketergantungan yang sangat kuat, maka dia akan jadi beban. Dia malah akan jadi beban dalam organisasi itu. Jadi alih-alih dia mampu untuk membangun kerjasama, alih-alih dia bisa menjadi problem solver, yang ada malah dia malah akan menjadi problem maker. Nah, itu syarat yang pertama ya. Jadi syarat pertama agar tim kita solid, agar tim kita terbangun kerjasama yang bagus adalah ketika kita mampu memastikan bahwa anggota kita, pengurus kita yang ada dalam tim kita atau yang ada dalam organisasi kita adalah anggota yang punya kecakapan, highly individual, highly capable individual. Itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya adalah kita juga harus memastikan bahwa selain mereka adalah seorang yang punya kemampuan, selain mereka adalah sosok yang mandiri, nah mereka juga adalah orang atau anggota atau individu yang siap ya untuk bekerja sama ya, as a team member begitu. Jadi contributing as a team member. Jadi punya kemampuan, mampu berkontribusi, siap berkontribusi sebagai anggota tim. Kenapa? Karena begini, orang yang punya kemampuan, orang yang punya kecakapan, orang yang mandiri itu tidak otomatis dia bisa bekerja sama. Oh, tidak otomatis dia punya kemampuan bekerja sama. Tidak otomatis dia punya mental dan siap untuk bekerja sama. Nah, karena itulah kemudian pastikan yang pertama, mereka itu punya mindset yang tepat ya. Mereka tuh punya mindset yang tepat tentang kerjasama. Ya, bahwa tim yang cerdik itu lebih baik dibandingkan tim yang walaupun terdiri dari anggota-anggota yang cerdik misalnya ya. Atau yang kedua misalnya ya, perbedaan itu kan bukan membuat kita harus terpisah, tapi perbedaan itu justru menyadarkan kita ya bahwa kita itu saling membutuhkan. Nah, mindset-mindset seperti itu yang harusnya terbangun pada diri anggota kita. Termasuk kemudian seperti yang disampaikan sama Stephen Covey, think win-win ya. Jadi anggota kita harus mampu untuk berpikir menang-menang, bukan berpikir menang kalah atau bahkan berpikir kalah menang atau bahkan berpikir kalah kalah. Jadi kemampuan atau mindset bahwa kerjasama itu membuat kita sama-sama menguntungkan, ya menguntungkan kita, menguntungkan teman kita juga ya. Maka mindset-mindset seperti itulah yang harusnya dimiliki oleh para anggota kita. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana caranya agar anggota kita menjadi anggota yang siap ya, berkontribusi as a team member sebagai anggota tim. Maka yang kedua, dia harus mampu ya, mereka-mereka ini harus mampu untuk menjalani tahapan dalam soliditas tim. Seperti saling mengenal, saling memahami, dan bahkan saling mendukung. Ini penting banget. Karena kita tidak akan bisa memahami satu sama lain. Anggota kita tidak akan pernah bisa memahami satu sama lain kalau mereka tidak saling mengenal. Pada saat yang sama ya, mereka juga tidak akan saling mendukung ya, tidak akan bisa saling mendukung satu sama lain, tidak akan bisa saling support satu sama lain kalau mereka tidak saling memahami satu sama lain. Betul bahwa memang saling mengenal itu tidak otomatis membuat mereka saling memahami. Betul juga bahwa saling memahami itu tidak otomatis mereka akan menjadi orang yang saling mendukung. Tetapi paling tidak mengenal gitu, saling mengenal secara tepat itu membuat dia punya modal untuk saling memahami, dan bahkan saling memahami itu punya modal ya, membuat mereka punya modal agar bisa saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar anggota kita bisa berkontribusi ya, as a team member sebagai anggota tim gitu, sebagai anggota organisasi adalah ketika mereka mampu untuk berkomunikasi dengan empatik ya, berkomunikasi secara empatik, yaitu berkomunikasi
dengan membawa dunia mereka kepada kita. Atau dalam bahasa Stephen Covey lagi ya, dalam bukunya Seven Habits, beliau menyampaikan tentang seek first to understand dan to be understood. Jadi penting banget bagi kita untuk mengerti terlebih dahulu baru kemudian minta dimengerti. Karena itu adalah rumus satu dasar komunikasi secara empati. Kita tidak akan mampu berkomunikasi secara baik kalau kita tidak mengerti kepada mereka. Tidak mengerti tentang orang yang kita ajak berkomunikasi. Tidak mengerti tentang keadaan orang yang kita ajak berbicara begitu. Makanya itu penting banget bagi kita untuk first to understand ya, mengerti terlebih dahulu, baru kemudian kita minta dimengerti. Nah, mengerti terlebih dahulu inilah yang membuat kita harus punya kemampuan seperti kemampuan mendengarkan ya, kemampuan memperhatikan, kemampuan menyimak, kemampuan mengobservasi dan lain sebagainya ya. Dan bahkan penting sekali bagi kita untuk meninggalkan ego-ego seperti selfish ya, ego-ego seperti merasa bahwa kita adalah semangat nafsu ingin menjadi pusat perhatian, nafsu ingin menjadi pusat pusat pembicaraan dan lain sebagainya. Kita harus mampu untuk menyingkirkan ego-ego itu. Kita harus mampu untuk menjadi orang yang bisa menyimak, bisa mendengarkan, bisa memperhatikan, bisa mengobservasi dan lain sebagainya. Karena itu adalah tahap awal. Kita tidak akan pernah bisa dimengerti sama orang lain kalau kita tidak bisa mengerti orang lain. Makanya itu first to understand then to be understood. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang kedua dari layer. Jadi pertama tadi adalah highly capable individual, dan yang ketiga adalah yang kedua tadi adalah contributing as a team member. Nah, dua ini adalah layer anggota. Nah, yang ketiga itu adalah layer pimpinan. Memang dalam rangka untuk terbangunnya sebuah the winning team ya, dalam tim kita memang dibutuhkan pemimpin ya, manajer atau pemimpin yang mampu untuk menjembatani, mampu untuk memfasilitasi semua perbedaan-perbedaan itu, semangat untuk bersatu, semangat untuk bekerja sama ya. Karena kalau tidak ada pemimpin ya tidak ada yang memfasilitasi ya. Bisa sih terbangun kerjasama, tapi lebih banyak proyek gagalnya ya, karena kan sifatnya yang otodidak dan lain sebagainya. Saya kira begitu.